ratingnya naik terus, performance-nya naik terus, istilahnya tidak murah membangun tim nasional. MTech Group resmi menayangkan pertandingan Timnas Indonesia untuk semua kelompok umur hingga tahun 2025. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Seperti opening awal video tadi sudah dikatakan oleh Ketum PSSI Pak Erick Thohir, jika pembiayaan Timnas Indonesia tidak murah bagi PSSI, sudah pasti harus melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, salah satunya terkait media yang mau memegang hak siar Timnas Indonesia. Dari PSSI menjual hak siar Timnas Indonesia, sudah pasti akan mendapatkan pemasokan yang itu diputar ya untuk menghidupkan Timnas Indonesia. Dikala MTech Group dan PSSI mengumumkan kerjasama tersebut, teman-teman, di media sosial pun tak sedikit kebingungan muncul, bertanya-tanya lah, lantas siapa yang akan menyiarkan pertandingan Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026? MTech Group atau MNC Group? Nah, MNC Group ini meliputi RCTI, iNews, Global TV, dan lain sebagainya, teman-teman. Kalau MTech Group ini kan kayak Indosiar, kemudian SCTV, dan Video.com. Nah, sebenarnya sudah disampaikan secara gamblang ya, lewat Ibu Siwi selaku Direktur SCM, disebutkan untuk pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI, apakah itu FIFA Matchday atau turnamen, itu bakal ditayangkan di MTech Group. Nah, itu perlu kita garis bawahi untuk pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI. Jadi clear, teman-teman. Dan MNC Group pun ya memposting itu kan di media sosial mereka, menegaskan tonton Timnas Indonesia cuma di RCTI. Laga-laga bergengsi Timnas Indonesia di kancah Asia dan dunia akan hadir di RCTI, mulai dari kelompok senior, U20 dan U17. Ayo kita selalu dukung Timnas Indonesia dan tonton secara eksklusif hanya di RCTI dengan menampilkan ya banner ataupun poster ya turnamen-turnamen yang ada di bawah AFC. Nah, jadi ya kalau kita bicara apa yang disampaikan oleh kedua belah pihak media besar tersebut, sudah jelas ya, teman-teman. Kalau Timnas Indonesia pertandingannya itu masih under AFC yang mengelola, maka yang menyiarkan MNC Group. Namun jika pertandingan tersebut yang mengelola, yang menghandle adalah PSSI, maka yang menyiarkan adalah MTech Group, seperti Indosiar, Video.com, ataupun SCTV. Kita nggak memperdebatkan ya siapa yang lebih baik antara MNC Group ataupun MTech Group. Tidak. Yang ingin aku sampaikan di video ini, betapa luar biasanya animo pecinta sepak bola Indonesia untuk menyiarkan ataupun untuk menonton Timnas Indonesia di posisi sekarang. Nah, itu jelas konsekuensi dari prestasi yang didapat oleh Timnas Indonesia. Ya, pada saat Timnas Indonesia belum di titik sekarang ini, teman-teman, dulu-dulu disebut-sebut tidak oke permainannya dari sisi rating, dari sisi atmosfer, tetapkan gila-gilaan kita, gila-gilaan konotasi positif, teman-teman, untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia. Apalagi ini luar biasanya Timnas Indonesia. Aku nggak kepikir, teman-teman, ketika kita berandai-andai lah, ketika Timnas Indonesia senior kita lolos ke Piala Dunia tahun 2026, kan ada ujungnya nanti bidding itu, siapa pemegang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Nah, so pasti itu secara rating, TV share, sponsor dan lain sebagainya akan meledak. Dentumannya luar biasa dan menguntungkan secara bisnis industri pertelevisian bagi yang memegang hak siar tersebut. Nah, ya itu kita tunggu sajalah nanti. Dan titik sekarang ini kan bagaimana Timnas Indonesia pun untuk bisa bersaing, untuk bisa menampilkan permainan yang oke. Bagi pelatih kepala, Coach STY, tentu jangan terlalu banyak lagi melakukan eksperimen-eksperimen yang bisa menciptakan ketidakstabilan. Kemudian yang kedua, ini sangat amat kontras dengan Liga Indonesia alias Liga 1 Indonesia. Kalau kita bicara rating, so far so good ketika aku melihat datanya, teman-teman, stabil lah ya untuk Liga 1 Indonesia, teman-teman. Namun ada satu titik yang menjadi sorotan akhir-akhir ini, yaitu penonton yang sepi datang ke stadion.
Nah, kalau kita bedah dari sisi di luar konteks teknis sepak bola, ya, atribut di atas lapangan teman-teman, ada yang menyebabkan karena tragedi Kanjuruhan masih terngiang-ngiang, jadi itu salah satu yang menggerus orang pun datang untuk menonton pertandingan Liga 1 Indonesia. Kemudian yang kedua ada faktor keamanan. Kemudian yang ketiga ada faktor yang namanya ekonomi. Nah, kemudian yang keempat ya sulitnya sekarang ini jadwal ya, penjadwalan teman-teman, ketika banyak pertandingan digelar pada ya hari-hari yang tidak memungkinkan untuk libur bagi pekerja. Banyaklah sisi-sisi faktor di luar atribut teknis di atas lapangan. Nah, lantas atribut teknis itu apa? Nah, teknis ini tersenggol juga nih timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong sekarang ini melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 karena ada kemampuan timnas Indonesia untuk bisa bersaing, untuk bisa menghadapi negara A, negara B, negara C. Yang dulu kita sudah memikirkan sebelum pertandingan ini Indonesia akan mengalami kekalahan, tetapi pada saat di era sekarang harapan itu ada. Mau lawan siapapun itu, kita memikirkan sebuah harapan, wah ini Indonesia akan bisa mengalahkan negara A, negara B, negara C. Nah, ketika prestasi itu ada, ketika harapan itu ada, maka efeknya tergulung itu, membuat segala hal, membuat penonton sepak bola Indonesia pun menantikan timnas Indonesia. Nah, sedangkan kalau kita bicara atribut teknis untuk Liga Indonesia, teman-teman, banyak ini yang banding-bandingkan. Pertama, lebih seru Indonesia Super League daripada Liga 1 Indonesia. Saat ISL, rame itu penontonnya, permainannya pun oke, pemain-pemain asingnya pun oke. Nah, masuk Liga 1 Indonesia, atribut teknisnya pemain-pemainnya tidak oke. Kemudian persaingan pun tidak oke, teman-teman. Klub-klub besar pun ya tidak banyak lagi supporter yang datang ke stadion. Itu pun pertandingan-pertandingan tertentu aja kalau banyak penonton yang hadir, teman-teman. Nah, itu kembali kan ke faktor hal-hal yang sudah kita katakan tadi. Namun dari sisi teknisnya, ya kita nggak bisa memungkiri ada perubahan yang terjadi bagi penonton sepak bola Indonesia kita. Aku nggak membahas dari sisi e-sport dulu ya, game teman-teman, yang tentu itu ikut juga untuk mempengaruhi. Tetapi bagaimana kualitas klub-klub Liga Indonesia? Jika klub-klub dari Liga Indonesia menampilkan permainan yang oke, selaras seperti apa yang ditampilkan oleh timnas Indonesia, maka itu secara normatif akan banyak yang menonton. Dan cibiran yang terjadi terhadap klub-klub Liga Indonesia, terhadap Liga Indonesia, teman-teman, permainannya suka long ball, permainannya jatuh-jatuhan, guling-gulingan, kemudian nggak enak nontonnya, lalu taktiknya nggak ada, suka gonta-ganti pelatih, pecat, bla 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 bla. Nah, ya itu aku merasakan banyak sekali yang mendapatkan yang memberi informasi demikian, teman-teman, dan tak sedikit ketika aku membahas taktikal pertandingan Liga 1 Indonesia itu di kolom komentar, teman-teman, ada yang memberikan komentar kepadaku, "Bang, emang abang masih nonton pertandingan Liga 1 Indonesia?" Nah, ini kan sebuah paradigma yang cukup menarik, teman-teman, kepada Liga Indonesia itu sendiri. Bagaimana positioning Liga Indonesia itu sudah mulai negatif, sudah mulai tidak menggambarkan permainan sepak bola, lebih banyak sisi-sisi negatifnya. Nah, lantas bagi PSSI, bagi PT LIB selaku operator sepak bola Indonesia, ya pasti meningkatkan hal-hal yang negatif tersebut, merubahnya. Dan bagi klub-klub juga, tentu ini memiliki andil yang besar. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Kita bicara prestasi tadi. Timnas Indonesia menampilkan permainan oke, bersama Coach Sintayong, panjang perjalanannya, teman-teman, harapan itu muncul. Tetapi klub-klub kita ketika tampil di level Asia, nah inilah dia, nggak mampu bersaing. Rata-rata penonton kita terus-menerus disuguhkan persaingan hanya di level kompetisi domestik Liga 1 Indonesia. Untuk level Asia itu tidak ada. Kenapa penting aku sebut harus berprestasi di level Asia, teman-teman? Ya, untuk memancing lagi perhatian, sorotan dari pecinta sepak bola Indonesia. Kebayang nggak, teman-teman, jika Liga Indonesia ada perwakilannya tampil di Liga Champions Elite
atau setidaknya Liga Champions 2. Liga Champions Elite itu level tertinggi kayak UCL, sedangkan Liga Champions 2 itu kasta kedua kayak Europa League. Sekarang sebutannya, kalau dulu sebutannya AFC Cup teman-teman. Nah, kalau misalnya klub-klub kita bisa bersaing, itu secara otomatis akan menarik perhatian dari penonton sepak bola Indonesia. Kita katakan beberapa tahun lalu pada saat Persipura Jayapura hampir tembus ke final AFC Cup teman-teman. Nah, perjalanan-perjalanan yang diarungi oleh Persipura Jayapura itu disorot oleh penonton sepak bola Indonesia kita karena ada prestasi tadi. Nah, ketika kita bicara prestasi di level Asia, klub-klub Indonesia, bukan nggak mungkin suatu saat nanti menemukan titik klub-klub kita berhadapan dengan pemain-pemain yang biasa main di Eropa. Kan kalau di Liga Champions itu melawan klub-klub Arab Saudi. Arab Saudi sekarang banyak diisi oleh pemain-pemain Eropa, Benzema, Cristiano Ronaldo, dan lain sebagainya. Itu datang pemain tersebut ke Indonesia, apa nggak rame sorotan terhadap perwakilan dari klub Liga 1 Indonesia. Nah, aspek surprising ataupun aspek kejutan dikala sekarang ini agak mendatar prestasi klub-klub Liga Indonesia itu nggak tercipta, itu nggak nampak. Jadi ketika nggak ada aspek kejutan, sorotan pun belum secara utuh kembali ke sosok Liga Indonesia dengan paradigma yang negatif sebelum-sebelumnya. Nah, ketika kita bicara bagaimana untuk bisa berprestasi di level Asia, banyak hal, banyak atribut yang perlu kita bahas. Namun itulah dia realitanya teman-teman. Timnas Indonesia di posisi sekarang ini luar biasa atmosfernya, bahan rebutan juga dari sisi bisnis, industri pertelevisian, dan lain sebagainya. Tetapi representatif dari Timnas Indonesia yang dikatakan oleh Coach Sintayong masih itu menjadi bahan cibiran. Dan puncak cibiran itu sering dikatakan kepada aku, emang abang masih nonton Liga Indonesia? Waduh, kalau kita nggak menonton Liga Indonesia, siapa lagi? Sedangkan kita membangga-banggakan sering Liga Inggris, Liga lain sebagainya teman-teman. Aku pun mengerti, karena Liga kita itu disebut nggak layak ditonton, karena yang sudah kita katakan tadi. Nah, ini kan PR juga bagi stakeholder terkait yang mengelola Liga Indonesia teman-teman. Dan jika tidak dilakukan perubahan besar, jika tidak ada prestasi yang mengejutkan teman-teman, sesuatu yang heboh, ini menjadi tembakan besar terhadap PT LIB, PSSI juga teman-teman. Karena esensi dari pertandingan sepak bola itu kan bagaimana juga real datang ke stadion itu. Apalagi sekarang semakin kencang media elektronik, media digital teman-teman, orang pun kan cenderung nonton lewat HP, lewat laptop di rumah aja, menggerus juga penonton yang datang ke stadion. Nah, jadi ini perlu strategi yang besar, strategi yang cerdik dari pihak-pihak terkait. Aku sangat amat menyayangkan tentunya apa yang terjadi sekarang ini terhadap Liga Indonesia. Dan kalau kita kumpul-kumpul sama kawan-kawan kita ngobrol, ini banyak disampaikan kepada aku teman-teman. Pemain-pemain dulu ingat tuh seperti Jahrahan, Bio Faulin, kemudian ada Ernest Jeremia, Obiora, Renato Ilyas, banyaklah pemain-pemain dulu. Sedangkan kalau kita sebut pemain-pemain sekarang, kayak nggak begitu nempel. Nah, dulu pulang sekolah menonton pertandingan Indonesia Super League, tapi sekarang karena nggak berkualitas dikatakan nggak ditonton. Sampai sini aja lah dulu. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.